Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Desti Mardika Putri dengan NIM 211419163 dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya menjelaskan bab 4 dari Sistem Informasi Manajemen, yaitu penggunaan dan pengembangan sistem. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah dukungan sistem informasi bagi organisasi. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Sistem informasi ini dirancang khusus untuk organisasi fisik, yaitu bagaimana cara sumber daya fisik dialokasikan ke berbagai area-area fisik perusahaan. Berikut ini adalah kerangka kinerja yang diilustrasikan. Sistem informasi manajemen dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Sistem informasi eksekutif dirancang untuk digunakan oleh manajer tingkat strategis perusahaan, dan 5 sistem informasi di tingkat lebih rendah dalam figur tersebut mencakup kebutuhan-kebutuhan informasi unik dari area-area bisnis tersebut. Selanjutnya yaitu ada organisasi layanan informasi. Istilah layanan informasi atau information service atau yang disingkat dengan IS biasanya digunakan untuk menguraikan unit perusahaan yang memiliki tanggung jawab atas mayoritas sumber daya perusahaan. Yang kedua yaitu ada sumber daya informasi. Sebagian besar sumber daya ini pada umumnya beralokasi di layanan informasi dan merupakan tanggung jawab dari CIO. Selanjutnya yaitu ada spesialis informasi. Spesialis informasi digunakan untuk menggambarkan karyawan yang tanggung jawab utamanya adalah untuk memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi dalam perusahaan. Spesialis informasi pada awalnya meliputi yang pertama ada analisis sistem, yang kedua yaitu ada webmaster, yang ketiga ada administrator basis data, yang keempat ada spesialis jaringan, yang kelima ada programmer, dan yang keenam ada operator. Selanjutnya yaitu ada struktur organisasi layanan informasi. Terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Yaitu struktur khusus seperti ini disesuaikan dengan siklus hidup sistem. Selama tahun 1970-an, banyak perusahaan yang mulai mendesentralisasikan kebanyakan sumber daya informasinya. Yang kedua yaitu ada struktur organisasi inovatif. Sistem informasi manajemen mengidentifikasi terdapat 3 struktur inovatif, yaitu yang pertama ada model sekutu, yang kedua yaitu ada model platform, dan yang ketiga ada model terskala. Selanjutnya yaitu ada komputasi pengguna akhir. Pada akhir tahun 1970-an, kita melihat berkembangnya minat dari pihak pengguna untuk mengembangkan aplikasi komputernya sendiri. Satu pendekatan yang disebut komputasi pengguna akhir atau yang biasa disebut dengan end user computing. Pengguna menggunakan produk akhir dari suatu sistem berbasis komputer. Terdapat 4 penyebab komputasi pengguna akhir timbul. Yang pertama yaitu ada dampak pendidikan komputer. Yang kedua yaitu ada antrian layanan informasi. Yang ketiga yaitu ada murahnya peranti keras. Yang keempat ada peranti lunak siap pakai. Yang selanjutnya yaitu ada pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Pengguna dari sistem informasi adalah sumber daya informasi penting yang dapat memberikan satu kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategis dan meraih keunggulan kompetitif. Terdapat 2 keuntungan komputasi pengguna akhir. Yang pertama yaitu ada menyamakan kemampuan dan tantangan, yang kedua yaitu ada mempersempit jarak komunikasi. Keuntungan ini akan menghasilkan pengembangan sistem yang lebih baik daripada yang dihasilkan dari spesialis informasi, yang mencoba untuk melakukan sendiri sebagian besar pekerjaannya. Selanjutnya yaitu ada risiko komputasi pengguna akhir. Terdapat 6 risiko. Yang pertama yaitu ada sasaran sistem yang buruk. Yang kedua yaitu sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk. Yang ketiga yaitu ada penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien. Yang keempat ada hilangnya integritas data. Yang kelima ada hilangnya keamanan. Dan yang keenam ada hilangnya kendali. Selanjutnya yaitu ada kriteria pendidikan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Pengembangan sistem informasi membutuhkan pengetahuan dan keahlian tertentu. Spesialis informasi menerapkan pengetahuan dan keahlian secara kontinu. Penggunaan akan menggunakannya ketika mereka pernah ikut terlibat dalam komputasi pengguna akhir. Kriteria pendidikan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada pengetahuan pengembangan sistem. Jenis pengetahuan yang memungkinkan seseorang memberikan kontribusi dalam upaya-upaya pengembangan sistem meliputi yang pertama ada pengetahuan komputer, yang kedua yaitu ada pengetahuan informasi, yang ketiga yaitu ada dasar-dasar bisnis teori sistem,
Selanjutnya yaitu ada proses pengembangan sistem, dan yang terakhir yaitu pembuatan model sistem. Sedangkan keahlian pengembangan sistem terbagi menjadi 4. Yang pertama ada keahlian komunikasi, yang melibatkan kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada satu orang atau lebih dengan menggunakan komunikasi. Yang kedua yaitu ada kemampuan analitis, di mana melibatkan studi dan pemahaman akhir atas situasi dengan tujuan untuk merumuskan respon atau studi. Yang keempat ada kreativitas, merupakan penciptaan ide atau solusi baru yang sepenuhnya atau seutuhnya baru. Yang terakhir yaitu ada kepemimpinan, di mana kemampuan untuk mengarahkan orang lain untuk melaksanakan tugasnya. Selanjutnya yaitu ada mengelola pengetahuan yang ditujukan oleh sumber daya informasi perusahaan. Peranti lunak menyimpan pengetahuan dalam bentuk proses dan prosedur perusahaan. Perusahaan seringkali menganggap manajemen pengetahuan sebagai sistem jenis lain yang harus dikembangkan. Sistem seperti ini akan menciptakan pengetahuan, mengelolanya, dan mengirimkannya ke pengguna yang tepat. Yang selanjutnya yaitu ada otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor adalah penerapan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Otomatisasi kantor meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang dari dalam maupun di luar perusahaan. Selanjutnya pergeseran dari pemecahan masalah administratif ke manajerial. Aplikasi-aplikasi OA pertama sebelumnya dimaksudkan untuk mendukung pegawai bagian sekretariat dan administratif. Namun, seiring dengan bertambahnya kemajuan akhirnya, mereka menggunakan email untuk berkomunikasi dengan pemecah masalah lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada kantor maya. Konsep kantor maya mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis, selama tempat kerja tersebut terhubung dengan satu atau lebih lokasi tetap perusahaan oleh suatu jenis kemampuan komunikasi elektronik. Kantor maya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada telekommuning. Telekommuning diperkenalkan karena sepertinya merupakan salah satu cara yang tepat untuk menggambarkan bagaimana karyawan dapat secara elektronik pergi ke tempat kerja. Sedangkan hoteling adalah di mana perusahaan menyediakan suatu fasilitas terpusat yang dapat dibagi bersama oleh karyawan jika terdapat kebutuhan akan ruangan kamar dan dukungan kantor. Terdapat 4 keuntungan kantor maya, yaitu yang pertama ada biaya fasilitas yang lebih rendah. Yang kedua yaitu ada berkurangnya penghentian kerja. Yang ketiga yaitu ada biaya peralatan yang lebih rendah. Dan yang keempat ada kontribusi sosial. Selanjutnya yaitu terdapat 2 kerugian kantor maya. Yang pertama ada moral yang rendah. Faktor yang menyebabkan yaitu tidak adanya umpan balik positif yang berasal dari interaksi tatap muka dengan atasan dan sesama rekan kerja. Yang kedua yaitu ada kekhawatiran akan risiko keamanan. Keamanan dan informasi dapat lebih sulit untuk dikendalikan di dalam lingkungan kantor maya. Selanjutnya yaitu ada dampak sosial organisasi maya. Banyak industri-industri yang semakin tertarik akan kantor maya. Seiring dengan semakin banyak industri yang tertarik dengan kantor maya, maka perubahan yang terjadi mungkin akan mempengaruhi cara hampir semua orang hidup dan bekerja. Pengaruh ini akan terlihat lebih jelas pada penampilan fisik dan fungsi kota-kota kita. Kantor maya dan organisasi maya akan menurunkan permintaan gedung-gedung pencakar langit dan transportasi, yang akan menjadikan kota kita lebih tenang dan lembut dan menjadi kota yang lebih menarik untuk dihuni. Selanjutnya yaitu ada menempatkan pengguna sistem dan spesialis informasi pada perspektif. Unsur manusia terus menjadi masalah salah satu bahan paling penting dalam pengembangan dan penggunaan sistem informasi. Para pemain utama adalah pengguna dan spesialis informasi. Kedua kelompok tersebut membentuk tim pengembangan. Sekian dari saya, maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.